saya sekarang ini lagi punya masalah yang gede banget Romo. Soal keuangan, soal rezeki, soal pekerjaan, soal jodoh, soal kesehatan, soal sakit penyakit, soal relasi-relasi kita, soal pelayanan. Ingatlah saudara-saudara, di situ Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap melalui video ini, saya boleh membawa Anda untuk belajar pada sebuah ketaatan. Apa artinya taat? Bagaimana menjalani ketaatan itu? Ketaatan bukan kepada lampu lalu lintas, yang kalau ada polisi kita taat, yang kalau tidak ada polisi lagi buru-buru langsung kita terabas. Ketaatan bukan juga ketaatan yang bersyarat, ada buntutnya, bahkan buntutnya panjang sekali. Kalau itu menguntungkan saya, kalau itu enak, kalau itu gampang, kalau doa saya cepat untuk dikabulkan, saya akan taat. Saudara-saudara, mari dalam video kali ini saya akan membongkar satu persatu kisah-kisah dalam kitab suci, di mana ternyata problemnya adalah soal sulitnya bagi manusia untuk taat. Padahal kalau ketaatan sudah terjadi, dimiliki oleh manusia, terjadi ketaatan yang mutlak, ketaatan yang penuh dengan seluruh pikiran, perasaan, tindakan manusia, rahmat-rahmat akan tercurah. Berkat-berkat akan tercurah. Umat Allah tidak akan kekurangan satu apapun. Saudara-saudara, saya mulai dari misalnya kitab Kejadian. Dari Kejadian bab 3. Dari situ ternyata saudara-saudara, masalah yang dialami oleh manusia ternyata soal ketaatan. Bukan soal apakah manusia makan buah terlarang atau memberikannya kepada suaminya. Bukan soal manusia digoda oleh ular. Tapi soal ketaatan. Dan Allah tahu persis itu. Sulitnya manusia untuk taat. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita buka lembar per lembar dalam kitab suci, tokoh-tokoh yang bisa kita baca dari kitab Kejadian terus sampai akhir kitab suci kita bisa melihat ternyata Allah mau mendidik kita dalam ketaatan. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya taat. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia pertama Adam dan Hawa sudah diperingati oleh Allah. Jangan kamu sentuh buah itu, apalagi kamu makan. Tetapi langsung persis itulah yang dilanggar oleh manusia pertama, sehingga mengakibatkan manusia pertama ini diusir dari Taman Eden. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau begitu ketaatan yang kita bisa temukan dari kisah-kisah awal kitab suci menjadi kunci buat kita untuk memahami bagaimana pola dinamika relasi Allah dengan orang-orang pilihannya. Bagaimana Allah secara personal mendidik, membuat orang-orang terpilih ini memiliki ketaatan yang luar biasa. Contoh, tokoh pertama yang bisa saya bongkar adalah Abraham. Meskipun kita semua tahu Abraham itu ketaatannya luar biasa. Abraham itu bapak orang beriman. Abraham itu percaya pada janji Allah. Tapi semua itu tidak sekali jadi. Meskipun dia diberi aneka macam harta, kekayaan, ternak yang berlimpah, nama yang masyhur, budak-budak yang banyak, binatang-binatang, hewan ternaknya juga berlimpah. Tetapi justru Abraham dididik oleh Allah. Ada satu PR yang harus diolah oleh Abraham, yaitu soal mendapat keturunan. Abraham harus menanti sekian lama untuk bisa menantikan janji Allah itu. Di situ ketaatan Abraham dibentuk. Jadi saudara-saudara, kita baru sadar ternyata masing-masing dari kita memang diajak untuk taat. Diajak, dididik oleh Tuhan untuk taat. Tapi dari peristiwa-peristiwa mana? Kalau Abraham itu soal keturunan yang dinanti-nanti tidak juga kunjung datang. Lain halnya dengan kisah seperti Musa. Musa kurang taat apa? Malahan Musa lah yang mengajarkan ketaatan kepada orang Israel yang sulit sekali untuk taat. Tetapi saudara-saudara, dalam kasusnya Musa, lain cerita dengan Abraham.
Ketaatan Musa diuji soal bagaimana ketika dia harus memimpin bangsa Israel. Ketika dia harus melayani bangsa ini. Disitulah ketaatannya diuji. Bayangin saudara-saudara, memang itu bukan tugas mudah. Tapi kita bisa melihat, disitulah, di titik itulah Musa mau dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki ketaatan yang luar biasa. Seorang Musa, kalau kita baca di kitab Bilangan, dia juga protes kepada Allah. Mengapa aku seperti seorang ibu yang menyusui bangsa ini? Bukan aku. Disitulah saudara-saudaraku, kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh Musa, disitulah ketaatannya sedang dibentuk. Kabar gembiranya adalah tidak sekali jadi. Tapi dalam proses, dalam keterbukaan diri tokoh-tokoh kitab suci ini, membiarkan Allah membentuk ketaatannya. Nah, kalau kita baca lagi saudara-saudara, bagaimana ketaatan tokoh-tokoh lain dibentuk. Misalnya dari Raja Daud. Kalau Daud, bayangin ya, Daud adalah tokoh kitab suci yang dikatakan dia memenangkan hati Allah. Allah terpikat pada pribadi Daud. Pribadi yang punya hati yang baik, hati yang tulus, tidak mendendam, pribadi yang bisa memimpin, pribadi yang bisa menawan sedemikian rupa. Tetapi justru titik lemah Daudlah, di situ Daud diajak untuk taat. Kalau Daud, saya sudah tidak perlu lagi ngomong panjang-panjang. Titik lemah Daud adalah kejatuhannya dengan Batsheba. Itu titik lemahnya Daud. Hal-hal lain dia bisa sempurna, tetapi disitulah Daud juga mengalami kejatuhan, dan persis di titik itulah Tuhan mengolah Daud untuk bisa memiliki hati yang taat. Saudara-saudara, apakah Anda mulai melihat polanya? Iya ya, ketidaktaatan manusia pertama, itulah yang mau diperbaiki, itulah yang mau diolah dari masalah demi masalah, kelemahan-kelemahan dari tokoh-tokoh dalam kitab suci. Romo, dari tadi tokoh laki-laki terus, emang nggak ada tokoh perempuan yang juga belajar taat? Ada saudara-saudara, bagaimana Tuhan mendidik tokoh-tokoh perempuan ini juga dalam ketaatan. Misalnya kita bisa belajar dari tokoh Rut. Bagaimana Allah mendidik tokoh seperti Rut untuk memiliki ketaatan yang luar biasa dari masalah kehilangan suaminya. Bayangin saudara-saudara, dari tadi benar juga kata Romo Yosef ya, dari masalah-masalah disitulah Tuhan membentuk, mendidik kita untuk memiliki ketaatan. Bagaimana tidak saudara-saudara, Rut, Orpa, Naomi, ada suami dari Naomi, ada anak-anak dari Naomi yang dinikahkan dengan Rut dan juga Orpa ini. Tetapi masalah datang ketika suami-suami dalam kitab Rut ini meninggal semua. Ada Elimelek, suami dari Naomi, meninggal. Naomi jadi janda. Ada Mahlon, Kilion, suami-suami dari Rut dan juga Orpa, meninggal. Meninggalnya tokoh-tokoh laki-laki, para suami-suami ini mendatangkan penderitaan bagi tokoh-tokoh perempuan. Jadi betul juga Tuhan mendidik kita justru dari masalah-masalah yang datang mendera kehidupan kita. Jadi dari sini kita bisa mulai belajar nih. Jangan hanya melihat masalah dari sudut pandang yang negatif saja. Yang menghancurkan diriku, yang merebut kebahagiaan-kebahagiaanku, yang memporak-porandakan harapan-harapan dan mimpi-mimpiku. Lihatlah lebih luas lagi. Memang siapa sih orang yang mau punya masalah? Seringkali manusia malah cari-cari masalah. Tapi ketika masalah datang, seringkali keuangan kita, relasi kita sama keluarga, pekerjaan kita, nafkah-nafkah kita, termasuk juga iman percaya kita sama Tuhan, satu persatu runtuh. Nah, lihatlah saudara-saudara dari sudut pandang kitab suci ini, bahwa dari masalah-masalah kitalah Tuhan membentuk kita. Dari Naomi dan Rut, justru kita akan lihat dari masalah-masalah mereka terbentuklah ketaatan yang luar biasa sampai-sampai dua perempuan ini dipuji dalam kitab suci. Satu tokoh lagi yang mungkin Anda jarang mendengar, yaitu tokoh Raja Hizkia. Raja di Israel pada waktu itu. Bagaimana Tuhan membentuk ketaatannya dia? Ternyata lewat sakit penyakit. Anda bisa baca di kitab 2 Raja-Raja bab 20. Pada waktu itu Raja Hizkia jatuh sakit. Disitulah Tuhan membentuk ketaatannya lewat sakit penyakit yang dideritanya.
Justru dari penyakit yang biasanya mendera, menghancurkan, melemahkan setiap orang, justru di situ keluarlah ketaatan seorang Raja Hizkia. Luar biasa bukan saudara-saudara? Lalu saya juga bisa menyebut, Anda juga pasti bisa menyebut, kira-kira tokoh siapa lagi yang dibentuk dari masalah-masalah mereka untuk memiliki ketaatan yang luar biasa? Siapa lagi kalau bukan Ayub? Ya benar juga ya Romo ya. Dari tadi kok nggak kepikiran soal Ayub. Bagaimana Ayub dididik oleh Tuhan dengan cara apa? Awalnya Allah memberikan berkat-berkat untuk Ayub. Berkat yang sangat amat berlimpah. Tetapi kejatuhan, kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kebahagiaannya. Justru disitulah Ayub dibentuk oleh Allah untuk memiliki ketaatan yang sempurna. Memang si Ayub dikatakan oleh Allah, dia itu orang saleh, dia itu takut akan Tuhan, dia itu orang benar. Tetapi ternyata masih ada yang belum selesai. Ketika harta bendanya hilang satu persatu, disitulah Ayub dididik oleh Allah untuk memiliki sebuah ketaatan. Nah, tokoh siapa lagi kira-kira? Romo, itu loh Romo, seorang nabi yang menghindar dari Tuhan, yang ditelan ikan besar itu namanya siapa? Betul, yaitu Yunus. Bagaimana Yunus dididik oleh Allah ketika dia mau menghindar dari perintah Allah, dari perutusan Allah. Siapa di sini yang sama seperti Yunus, saudara-saudara? Yunus enggan, Yunus punya pikirannya sendiri, Yunus punya hidden agendanya sendiri. Dia menjauh dari Tuhan. Tapi justru saudara-saudara, ketika Yunus menjauh dari Tuhan, di titik itulah Yunus dididik oleh Tuhan untuk memiliki ketaatan yang luar biasa. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa. Disitulah keluar ketaatannya. Meskipun belum selesai, nanti ketika orang-orang Niniwe bertobat, Yunus pun tetap harus belajar dari orang-orang Niniwe ini. Belajar tentang kasih Tuhan, sampai dia memiliki ketaatan yang sempurna. Siapa lagi kira-kira tokoh-tokoh kitab suci yang dididik oleh Tuhan dalam masalah? Siapa lagi kalau bukan Daniel? Nggak tanggung-tanggung saudara-saudara, di gua singa. Ketika nyawanya terancam, ketika nyawanya udah di ujung tanduk, justru di gua singa itulah seorang Daniel, anak muda yang taat pada Tuhan, takut pada Tuhan, saleh, percaya sama Tuhan, mendedikasikan hidupnya pada Tuhan. Tapi justru pembentukannya Daniel ada di gua singa. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini mudah-mudahan Anda sudah mulai menyadari. Iya ya Romo, saya baru sadar Romo, saya sekarang ini lagi punya masalah yang gede banget Romo. Soal keuangan, soal rezeki, soal pekerjaan, soal jodoh, soal kesehatan, soal sakit penyakit, soal relasi-relasi kita, soal pelayanan. Ingatlah saudara-saudara, di situ Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Justru dari masalah-masalah kita. Saudara-saudara, kira-kira siapa lagi? Saya sebut lagi satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Habakuk. Ketika panen-panen gagal, ketika ternak-ternaknya gagal, usaha-usahanya dia gagal, kehidupannya porak-poranda, gak ada lagi sumber-sumber kehidupan, semuanya mengering. Tapi justru disitulah Nabi Habakuk dididik oleh Allah, sampai-sampai dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hidupku gak ada indah-indahnya. Hidupku gak menghasilkan apa-apa. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Meskipun hidupku sangat amat mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat, itu kan hidup yang kering banget betul-betul. Tapi di situ dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, justru dalam masalah-masalah, dalam kekurangan kita, dalam problem-problem kita, di situ terima kasih Tuhan, Engkau sedang membentuk aku. Engkau memperhatikan aku meskipun aku dalam masalah yang sangat rumit ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah dalam perjanjian baru pola seperti itu tidak bisa kita temukan? Justru lebih banyak saudara-saudara. Dari misalnya Maria. Bagaimana ketaatan Maria? Sampai Maria bisa berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana Maria harus menghadapi problem-problem, masalah-masalah dalam menemani putranya sampai ujungnya di bawah salib Yesus. Disitulah
Akhirnya kata-kata Maria sungguh-sungguh hadir dalam kehidupannya. Ketaatan bukan soal kata-kata, ketaatan bukan soal perasaan, tapi ketaatan juga harus tampak dalam tindakan nyata, dalam iman yang konkret. Nggak usah jauh-jauh lagi, Santo Yosef, suami Maria, juga begitu. Ketaatannya luar biasa, problem demi problem. Tunangannya hamil bukan oleh dirinya, dia mau kabur, dia diudak-udak oleh Herodes misalnya. Ketaatan Yusuf semakin tampak justru ketika dalam pelariannya dari kejaran Herodes. Saudara-saudara, siapa lagi ya Romo? Ya banyak, Anda bisa sambungin sendiri itu. Ada Petrus, ya benar juga ya Romo. Ada Yudas, ada Thomas, ada murid-murid Yesus yang lain. Ketika mereka ada di tengah-tengah taufan, ombak dan badai, di situ ketaatan mereka sedang dibentuk oleh Tuhan. Kemudian juga ada Paulus bahkan, dan tokoh-tokoh lain dalam kitab suci. Ternyata semuanya berujung pada bagaimana manusia harus taat. Taat bukan karena takut, taat bukan karena takut dihukum, taat bukan karena ada maunya, tetapi taat yang disertai oleh yang namanya rasa percaya. Aku percaya masalah-masalahku yang sekarang aku hadapi ini tidak menghancurkan aku. Bukan maksud Tuhan membenci aku, menghukum aku, tetapi Tuhan sedang mendidik aku untuk memiliki ketaatan yang sempurna di hadapannya. Saudara-saudara, dari tokoh-tokoh, banyak tokoh yang saya sebut tadi, hampir semuanya, ketika ketaatannya terjadi, disitulah berkat-berkat Tuhan semakin berlimpah dan semakin sempurna adanya. Maka dari itu saudara-saudara, saya 17 tahun jadi imam. Saya harus berjanji untuk mengikuti 3 nasihat Injil, yaitu hidup dalam kesederhanaan atau orang bilang kaul kemiskinan, kemudian juga kaul kemurnian atau janji selibat, yang ketiga soal hidup taat dengan pimpinan dan Tuhan. Kira-kira 17 tahun jadi imam, yang paling sulit yang mana? Apakah selibat? Apakah hidup sederhana? Tidak memiliki harta milik? Yang paling susah justru adalah ketaatan. Karena apa? Dulu waktu saya ditabiskan tahun 15 Agustus tahun 2006, saya berjanji saya akan taat pada uskup saya, pimpinan saya. Tetapi saudara-saudara, hidup saya kan berkembang. Kalau dulu saya belum siapa-siapa. Tetapi justru ketika suatu saat nanti semakin sulitlah untuk taat. Maka dari itu saudara-saudara, hidup taat betul-betul menjadi energi kehidupan kita. Taat pada Tuhan betul-betul terungkap, bukan hanya kata-kata, bukan hanya merasa gitu, oh saya pengen, bukan cuma di pikiran, tapi bagaimana sebagai manusia yang utuh, di mana ketaatan itu juga harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ketaatan sejati. Saudara-saudara, doakan saya sebagai imam, 17 tahun saya jadi imam, doakan saya untuk selalu taat pada Tuhan, taat pada pimpinan, taat pada jalan-jalan Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Anda, semoga Anda demikian adanya, memiliki semangat ketaatan pada Tuhan, ketaatan yang tidak mendua. Terkadang di mata manusia kita mengalami kerugian, tapi taat pada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.